Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong beri kabar baik dari Bahrain. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan beberapa kabar baik dari Bahrain. Kabar baik pertama adalah terkait skuad Timnas Indonesia. Shin Tae-yong menjelaskan bahwa skuad Timnas Indonesia akan segera lengkap. Hanya ada satu nama yang berpeluang terlambat. Pemain tersebut yakni Martin Paes. Sebagai informasi, Shin Tae-yong memanggil sebanyak 27 pemain untuk melawan Bahrain. Saat ini, skuad Garuda sudah mulai menjalani latihan di Hamad Town Youth Sports Ground sejak Minggu, 6 Oktober 2024. Pada kesempatan tersebut, Shin Tae-yong fokus untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain. Dalam hari ini ataupun besok, semuanya akan bisa berkumpul. Kecuali Martin Paes yang agak terlambat. Karena dari semalam, kami melakukan perjalanan cukup panjang, jadi untuk hari pertama ini, kami fokus kepada pemulihan kondisi fisik. Besok kita mulai masuk ke sesi latihan taktik, kata Shin Tae-yong, dilansir bolasport.com dari laman resmi PSSI. Shin Tae-yong menegaskan tak ada kendala terkait cuaca. Terlebih pertandingan antara Timnas Indonesia versus Bahrain juga digelar malam hari. Sehingga cuaca tak akan sepanas seperti siang hari. Duel antara Bahrain versus Timnas Indonesia dijadwalkan terlaksana di Stadion Nasional Bahrain, Kamis, 10 Oktober 2024. Ini merupakan matchday ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk cuaca tidak menjadi masalah. Sekarang pukul 6 sore dan ini sejuk. Apalagi pertandingan nanti berlangsung pukul 7 malam waktu Bahrain. Jadi cuaca bukan suatu masalah bagi kami, ucap Shin Tae-yong. Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang WIB, FIFA mengunggah foto Boas selagi meminta komentar dari para supporter Timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris Timnas Indonesia. Kata yang menggambarkan sosoknya. Demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boas merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela Timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, Timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Laga itu berakhir imbang dengan skor 1-1 setelah gol 11 pada menit ke-36 dibalas tendangan roket Boas pada menit ke-67. Mendapatkan bola dari Ahmad Bustomi, Boas langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Cina kawalan Zheng Cheng, mantan kiper Persebaya Surabaya, pada saat itu. Tendangan Boas begitu keras hingga sulit dihentikan oleh barisan pertahanan Cina, yang harus puas dengan hanya 1 poin meski sempat unggul lebih dulu di GBK saat itu. Dalam unggahannya di Instagram pada Sabtu, 5 Oktober 2024, siang WIB, FIFA mengunggah foto Boas selagi meminta komentar dari para supporter Timnas Indonesia. Salah satu striker legendaris Timnas Indonesia. Kata yang menggambarkan sosoknya. Demikian caption dalam unggahan tersebut, seakan meminta para supporter Garuda untuk mengomentarinya. Sebagai informasi, Boas merupakan sosok yang pernah membobol gawang Cina ketika sang legenda Persipura Jayapura membela Timnas Indonesia pada lebih dari 10 tahun lalu. Pada 15 Oktober 2013 silam, Timnas Indonesia menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, untuk kualifikasi Piala Asia 2015. Laga itu berakhir imbang dengan skor 1-1 setelah gol 11 pada menit ke-36 dibalas tendangan roket Boas pada menit ke-67. Mendapatkan bola dari Ahmad Bustomi, Boas langsung melepaskan tendangan keras ke gawang Cina kawalan Zheng Cheng, mantan kiper Persebaya Surabaya, pada saat itu. Tendangan Boas begitu keras hingga sulit dihentikan oleh barisan pertahanan Cina, yang harus puas dengan hanya 1 poin meski sempat unggul lebih dulu di GBK saat itu.
Asal satu syarat terpenuhi, media Cina yakin timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah. Media Cina yakin timnas Indonesia bisa dikalahkan dengan mudah asal satu syarat terpenuhi. Timnas Indonesia akan kembali berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yakni Bahrain dan Cina. Dua pertandingan tersebut bisa dibilang tidak akan mudah karena timnas Indonesia akan bertindak sebagai tim tamu. Timnas Indonesia akan melawan Bahrain terlebih dulu di Bahrain National Stadium pada Kamis, 10 Oktober 2024. 5 hari kemudian, tim Merah Putih akan bertolak ke Cina untuk bertanding melawan tuan rumah di Qingdao Youth Football Stadium. Meski akan melawan musuh kuat, timnas Indonesia sebenarnya memiliki modal yang apik. Pada dua laga sebelumnya, anak-anak asuh Shin Tae-yong sukses mendapatkan 2 poin karena berhasil menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Sementara itu, Cina malah menelan 2 kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Adapun Bahrain mampu mengalahkan Australia dan kalah dari Jepang. Meski sejauh ini belum meraih kemenangan, timnas Indonesia rupanya cukup mendapat sorotan. Hal itu tidak lepas dari datangnya para pemain keturunan ke dalam skuad Garuda. Kedatangan pemain keturunan dinilai menaikkan kualitas permainan dan kekuatan timnas Indonesia. Salah satu media Cina, Sohu.com, ikut menyorot kekuatan timnas Indonesia saat ini. Dalam rilis mereka, Sohu.com sebenarnya tidak begitu yakin bahwa Cina bisa mengalahkan timnas Indonesia. Namun, Sohu.com mempertimbangkan satu syarat yang harus dipenuhi agar anak-anak asuh Branko Ivankovic bisa mengalahkan tim Merah Putih. Syarat yang dimaksud adalah Cina harus bisa menahan imbang Australia pada laga pertama. Dengan menahan imbang Australia, kepercayaan diri para pemain timnas Cina dinilai akan meningkat. Kondisi itu bisa membuat para pemain bermain lebih tenang dan dengan mudah mengalahkan Indonesia. Terlebih lagi, saat melawan timnas Indonesia, pemain-pemain andalan seperti Wu Lei, Fernando, dan Alan bisa kembali bermain usai pulih dari cedera. Jika kami bisa mendapatkan 1 poin dalam pertandingan tandang melawan Australia, moral Cina akan sangat meningkat, demikian rilis dari Sohu.com. Dan ketika kami kembali ke Cina, pemain seperti Wu Lei dan Alan bisa kembali. Jika kami dapat memanfaatkan keuntungan sebagai tuan rumah, kami dapat dengan mudah mengalahkan Indonesia, yang terdiri dari para pemain naturalisasi, dilanjut Sohu.com. Sebelum melawan timnas Indonesia, Cina akan bertandang ke Stadion Adelaide Oval untuk melawan Australia pada Kamis, 10 Oktober 2024, waktu setempat atau pukul 16.10 waktu Indonesia Barat.